Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano pubbanggama dhamma, mano seta mano maya, manasace padutena, basatiwa karotiwa, tatonang dukaman weti, cakang wa wahato padang. Mano pubbanggama dhamma, mano seta mano maya, manasace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukang manweti, cayawa apayahini. Ako cimang awadimang, ajinimang ahasime, ye catang upanai hanti, perang tesang nasamati ti. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama mendalami Dhamma atau ajaran dari Guru Agung kita yang sebenarnya ajaran itu bukan merupakan satu pengetahuan atau ajaran yang di luar dari kehidupan kita, tapi sebenarnya itu ya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Hanya saja mungkin seringkali kita tidak menyadari, tidak tahu kalau apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita itu sebenarnya ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bahkan kita menganggap bahwa ajaran Guru Agung kita itu ajaran yang bukan dalam kehidupan kita atau yang di luar dari kehidupan kita. Padahal ya dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gotama. Sehingga kalau kita belajar Dhamma, sebenarnya kita itu belajar untuk tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan tahu apa yang di luar, ya, ilmu-ilmu yang ada di luar, seperti ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya, tidak. Ya, Dhamma ini bukan ilmu pengetahuan ya, seperti ilmu fisika, ilmu kimia, bukan. Sebenarnya Dhamma itu ya ada dalam kehidupan kita, ilmu kehidupan. Ya, ilmu kehidupan kita manusia ini. Bahkan semua manusia, baik yang mengerti Dhamma maupun yang tidak mengerti Dhamma, ya kita sama mempunyai ya, pengetahuan, mempunyai ya, satu ajaran apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya, hanya saja sebenarnya sangat beruntung kalau kita yang tahu ya, dibandingkan orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan kita ini seperti apa ya dibandingkan dengan orang yang tidak tahu bahwa ya kehidupan kita ini seperti apa. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu semuanya berkaitan dengan kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita. Ya, bahkan ya itu ya, kalau kita tahu ajaran Sang Buddha ini, kita bisa
mempunyai cara hidup yang sesuai dhamma, sesuai ya dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah hal-hal yang memang ada dalam hidup kita, kenyataan dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita tidak tahu, jadi kita seringkali salah, keliru, ya, kemudian kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan dhamma karena salah, karena keliru. Ya, jadi apa yang diajarkan Sang Buddha itu ya hal-hal yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebenarnya yang penting ya buat kita, terutama ya kita umat Buddha ya, untuk supaya tahu bahwa ya kita ini memang ya, butuh mengetahui dhamma, butuh untuk memahami kebenaran di dalam kehidupan kita ini seperti apa. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menjalani hidup ya, menjalani hidup itu dengan kepenak, dengan nyaman ya. Kalau kita mengetahui dhamma, kita akan hidup nyaman. Tapi kalau kita tidak tahu dhamma, kita salah menjalankan hidup ini, ya kita jadi tidak nyaman, kita jadi menderita, kita jadi susah sebenarnya. Ya, hari ini saya mau menjelaskan mengenai Dhammapada, syair nomor 1, 2, dan 3 yang tadi sudah dibaca oleh pemuda-pemudi Metawihara. Namanya apa? Belum ada, ya wis. Ya usah pemuda-pemudi Metawihara, ya wis gampang. Dulu waktu Metawihara masih di sono ada muda-mudinya namanya Tanya Icong. Oh, ya wis. Ya manut. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini juga apa yang Sang Buddha ajarkan sebenarnya di dalam Dhammapada. Ini juga menjelaskan sebenarnya apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, apa yang ada dalam kehidupan kita. Di sini syair nomor 1 ya, Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran itu pelopor dari segala sesuatu. Pelopor itu artinya yang di muka, yang menentukan. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda berdati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, yang menentukan ucapan kita, yang menentukan tindak tanduk kita itu sebenarnya adalah pikiran. Ya, semua asalnya dari pikiran itu. Nah, seringkali orang itu tidak tahu, asal saja, asal ngomong. Kalau berbuat juga asal berbuat, kadang-kadang juga nganggapnya kan otomatis banget. Ya, ngomongnya sudah biasa. Apalagi kalau omongannya sudah biasa itu omongan yang jelek-jelek. Ya, jadi apa penghuni kebun binatang diomongkan semua. Wah, apalagi bahasa-bahasa sekarang itu kadang-kadang, saya pikir orang biasa ngomong seperti itu ya. Apakah itu muncul begitu saja? Tidak loh Bapak. Itu bisa ngomong begitu karena pikirannya. Ya, pikirannya itu yang menentukan orang bisa ngomong seperti itu. Jangan lalu kita lihat bahwa kalau dia sudah biasa kalau ngomong ya apa namanya yang omongannya itu seperti itu, omongan yang kasar misalnya.
Enggak juga, sebenarnya itu sebelum dia omong kasar ya pikirannya itu memang sudah ke situ. Ya, pikirannya sudah pikiran-pikiran yang kasar yang membuat omongannya itu menjadi kasar. Jadi ucapan dan perbuatan itu tergantung dari pikiran kita. Nah, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang bisa dikatakan omongannya itu ya asal-asalan atau tingkah lakunya asal-asalan juga enggak juga, itu juga karena pikiran. Ambil contoh ya, kalau yang saya ambil contoh yang baik saja ya. Kalau kita misalnya lihat ular misalnya, takut. Itu bukan berarti lo seketika itu takut, tidak. Sebenarnya memang kita punya pikiran takut sama ular. Jadi sudah ada dalam pikiran kita itu takut sama ular. Jadi begitu lihat ular, ular temenan, wedi. Kalau ular-ularan mungkin juga takut juga. Ular jadi-jadian tuh ular dolanan anak-anak karet itu juga bisa takut juga. Tapi begitu dolanan, udah takut. Tapi kalau ndak disebut dolanan, ya takut juga. Ya karena memang pikiran kita itu sudah takut sama ular. Ya sudah dibentuk seperti itu. Nah, yang paling sering saya dengar itu ya kalau masuk tempat yang gelap gitu, merinding. Anak setane. Sebenarnya setan sing ngendi ta sore? Itu Bante, yang mana? Itu pikiran kamu sendiri yang bikin anak setan nih. Karena pikiran kita itu sudah dua pikiran dari kecil. Nah ini bisa jadi ya, dari kecil sudah dididik sama orang tuanya. Begitu masuk tempat tuh, aja mlebu kono, anak setan nih. Itu yang mendidik itu membuat pikirannya jadi, pikiran anak itu menjadi anak setan nih. Jadi setiap masuk tempat yang gelap, yang peteng-peteng, anak setane. Karena sudah dididik sejak kecil kalau tempat yang gelap itu ya setan gitu. Padahal belum tentu loh saudara. Tempat gelap ya gelap, memang peteng, coba dikasih lampu biar padang begitu. Tapi ya karena dia sudah dari awal pikirannya sudah seperti itu, nah jadilah dia menjadi ya melihat gelap takut, lalu lihat ada setan seperti itu. Nah, ada lagi orang yang memang pikirannya itu sejak kecil sudah takut dari tempat yang tinggi gitu. Sejak kecil kalau di pinggiran itu sama orang tuanya, jangan minggir-minggir, kamu jangan minggir-minggir. Kalau di loteng, sono loteng, jangan deket-deket situ, nanti jatuh. Jadi sejak kecil sudah punya pikiran jatuh. Nah, pendidikan itulah jadikan anak itu jadi ketakutan kalau tempatnya di tinggi, engkau tiba. Padahal ya ndak jatuh kalau dia mau jejek gitu. Tapi ya jangan dicoba loh ya. Engkau cari Bante kok nyoba, mau tiba temenan lah ya memang. Kembali pada orang, pikiran itu orang bisa membuat orang jadi ketakutan dan bisa menjadikan orang menjadi ya cemas dan sebagaimananya. Orang meninggal dunia itu juga saya sering kata, jangan ngomong begitu Bante, jangan ngomong orang meninggal dunia, ngalup ya, bahasa orang Tegal ngalup ya, ngalup. Apa ya ngalup itu bahasa Indonesianya apa ya? Lah ngerti dewek, pamali sana. Nah karena sejak kecil itu juga sudah dibegitukan sehingga ketika melihat orang meninggal dunia itu sudah serem dulu, takut dulu. Nah pikiran itulah yang menjadikan kita menjadi seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau sejak kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya tidak seperti itu, malah orang tuanya mungkin nganggapnya, coba kamu lihat, semua orang juga bakal meninggal dunia, papa juga besok meninggal dunia. Ya buat saya beda. Orangnya anaknya bisa lain, oh iya meninggal dunia ya papa juga meninggal. Ya.
Jadi tidak menimbulkan kecemasan, ketakutan. Itu ya kembali lagi pada pikiran itu. Nah, pikiran itu yang menentukan apa yang kita lakukan, kita omongkan itu dari pikiran itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, lebih daripada itu sekarang, pikiran ini sebenarnya pikiran yang kayak apa yang bisa menentukan perbuatan, bisa menentukan tingkah laku kita, ucapan kita. Pikiran apa yang bisa menentukan tingkah laku dan ucapan kita? Itu adalah pikiran keinginan atau niat. Kalau kita punya keinginan, punya niat, punya karep, punya kehendak, itu yang menentukan perbuatan kita, menentukan ucapan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita berbuat misalnya saja berbuat apa saja itu sebenarnya didului oleh kehendak atau keinginan kita. Kadang-kadang ada orang kayak Bapak Ibu datang ke sini misalnya dengarkan khotbah. Ini juga ada keinginan, saya mau dengarkan khotbah. Nah, ada keinginan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena keinginan mau mendengarkan khotbah, ya jelas. Nah, itu keinginan yang baik tentu saja. Ya. Lalu keinginan-keinginan yang lain ya macam-macam ya, kehendak yang lain macam-macam. Ya, ada juga ingin membantu, ingin menolong, ingin apa. Ya itu juga merupakan satu ya keinginan, kehendak yang menyebabkan perbuatan, menyebabkan kita melakukan perbuatan. Ya, kalau keinginannya buruk Bante, nah itu keinginan buruk itu ya tentu kita akan berbuat buruk juga. Ya kalau kita keinginan, wah saya mau bikin dia sengsara, saya mau bikin dia menjadi bangkrut, saya mau bikin dia menjadi tidak bisa maju, saya mau bikin dia menjadi susah hidupnya, ya itu juga keinginan yang menyebabkan orang melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Ya bisa saja ya perbuatan-perbuatan yang membuat susah orang lain, atau misalnya ya bisa merusak atau menghancurkan ya kepunyaan orang lain supaya orang lain itu menjadi menderita. Begitu. Nah, itu keinginan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kehendak itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu yang akan menentukan perbuatan kita. Baik dan buruk menurut agama Buddha dari mana? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, baik dan buruk itu kalau dalam ajaran Buddha, ya, itu dari mana? Apakah baik dan buruk itu tergantung pada Sang Buddha? Bukan. Kalau tergantung pada Sang Buddha, lah sekarang Sang Buddha ini sudah tidak ada ya. Jadi bebas ya, tidak tergantung sama Sang Buddha. Ya, baik dan buruk itu tidak tergantung sama Sang Buddha. Ya, tidak tergantung pada Buddha ini. Baik dan buruk juga tidak tergantung dari orang lain. Ya, jadi kalau saya misalnya melakukan sesuatu, lalu pada orang lain misalnya. Kalau orang lain itu bahagia, itu mesti baik. Kalau orang lain itu menderita, itu mesti buruk. Tidak juga seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang punya pandangan seperti itu. Ya kalau dia bahagia kan baik Bante. Kalau dia menderita baru kita berbuat yang salah, berbuat keliru karena menderita dia. Kalau seperti itu ya Bapak Ibu, nanti yang jadi guru itu susah, guru sekolah. Karena biasanya guru sekolah itu kasih tugas. Ya saya juga kalau ngajar kasih tugas. Biasanya mahasiswa kalau dikasih tugas itu pada gembor-gembor. Wah, susah. Nanti saya dikira bikin perbuatan buruk ya. Waduh, Bantenya bikin perbuatan buruk. Soalnya muridnya pada susah mengerjakan tugas gara-gara Bante. Kalau ndak dikasih tugas, seneng keprok-keprok. Nah, ndak ada tugas happy, bahagia.
Nah, jadi kalau saya tidak kasih tugas itu adalah perbuatan baik ya. Kalau kasih tugas itu saya berbuat buruk. Apa yang seperti itu? Kadang-kadang saya mikir juga kalau saya ngasih tugas, wah mahasiswanya muridnya pada ribut, wah nanti susah. Tapi nanti harus dilihat niat saya apa, karep saya apa. Nah ini untuk menentukan baik dan buruk itu tergantung dari niat saya. Niat saya apa? Niat saya itu mau meminterkan muridnya apa membodohkan muridnya, gitu saja. Kalau niat saya supaya muridnya itu pinter, supaya muridnya itu mau belajar, mau buka buku-buku, nah, itu kan bagus toh. Jadi muridnya jadi pinter, bukan taunya cuman pas dong pelajaran saja, tapi di luar jam pelajaran dia bisa belajar sendiri dengan cara membuat tugas-tugas. Lah itu karena apa? Ya niat saya itu niat yang baik. Jadi menurut Sang Buddha, perbuatan dikatakan baik karena niatnya, bukan karena itu loh orangnya yang mengalami ya penderitaan itu atau kebahagiaan itu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian misalnya menolong orang, ya, menolong orang, orangnya bahagia. Ya. Nah, sekarang niatnya itu niatnya apa? Apakah niatnya itu niat yang baik atau niat yang buruk? Nah, membuat orang bahagia misalnya saya membuat orang lain bahagia supaya orang itu menjadi mengikuti saya. Orang lain itu menjadi ya mendukung saya. Terutama sekali mendukung pada hal-hal yang buruk-buruk. Ya itu jadi buruk sebenarnya. Ya. Jadi perbuatan saya itu perbuatan yang buruk karena niatnya itu niat yang jelek, niat yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, standar baik dan buruknya dalam agama Buddha itu bukan dari Sang Buddha, bukan menurut Sang Buddha, tetapi ya di situ yang disebut baik itu adalah yang bisa mengurangi dan melenyapkan penderitaan. Itu sebenarnya baik. Ya, jadi di sini penderitaannya itu penderitaan yang kayak apa? Ya penderitaan yang membuat orang itu menjadi susah. Ya kalau misalnya dikatakan bodoh apa orang yang sekolah itu tadi, orang yang bodoh itu sebenarnya menderita. Orang sekolah kok bodoh? Sekolah itu kudune pinter, itu yang baik. Bukan sekolah itu bodoh. Nah jadi kalau dia membuat muridnya jadi pandai itu sebenarnya adalah hal yang baik. Ya, meskipun ya memang harus muridnya jadi susah. Ya sama seperti kalau orang bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pegawai, ya. Lah yang paling kepenak pegawai itu apa Bapak Ibu? Nganggur tapi dapat gaji. Nganggur tapi dapat gaji. Nanti kalau Bapak Ibu menganggurkan pegawai itu, apakah baik? Lalu kan pegawainya itu seneng. Wah, saya seneng. Nganggur, langka kerjaan, gajinya metu. Nah, benakhir bulan terima gaji, nganggur. Pegawainya seneng. Apakah itu berbuat baik? Nah, jadi berbuat baik jangan dilihat dari ya, orangnya yang mengalami seperti itu atau ya pihak lain itu mengalami seperti itu. Ya, jadi pegawai yang bahagia itu lalu kita katakan itu adalah kita melakukan perbuatan baik dengan menganggurkan orang itu. Kalau begitu menganggurkan orang itu bagus ya, Bante. Nah, ya enggak bisa. Itu justru enggak bagus, enggak baik. Karena apa? Orang selalu tidak mau bekerja, orang malas. Nah, itu malah berbuat yang buruk. Maka itu kalau sebagai atasan ya kasih kerjaan, kasih tugas-tugas, itu berbuat baik justru. Ya, supaya orang itu tidak malas, punya semangat dan memberikan hasil ya dari pekerjaannya itu. Nah, itu berbuat baik. Ya. Jadi kebaikan itu justru ya dilihat dari niatnya,
niat kita itu ya mau apa? Niat kita mau membuat orang itu menjadi rajin, pekerjaan kita maju, ya usaha kita maju, itu niatnya memang baik, ya sudah, ya otomatis orang itu disuruh kerja, gitu, bukan disuruh nganggur. Nah, jadi niat kita yang baik itulah yang menentukan satu perbuatan itu dikatakan baik. Justru kalau pegawainya disuruh nganggur, lalu usahanya menjadi menurun, itu kan jadi buruk. Ya, itu yang namanya menambah penderitaan. Ya. Kalau sebaliknya, kalau yang usahanya maju, berkembang, ya itu bisa mengurangi penderitaan. Nah itu mengurangi penderitaan itu baik, ya. Tapi nambah penderitaan itu malah buruk. Itu kriteria baik dan buruknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu di dalam Dhamma itu ya perlu saya sampaikan, memang kita diajak untuk berpikir. Beruntunglah memang umat Buddha ini harus mau mikir. Ya. Lain dengan mungkin kalau yang di tempat lain kita nggak usah mikir. Baik dan buruk sudah ditentukan. Yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Tapi dalam agama Buddha, dalam Dhamma, memang kita diberi kesempatan untuk memikir. Jadi baik dan buruk itu memang ya harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan. Itu yang namanya kebijaksanaan. Makin kita bisa mikir, makin bijaksana, makin punya panya kebijaksanaan. Jadi kita bisa makin bisa lebih lebih baik gitulah, ya lebih benar. Ya kadang-kadang orang tidak bisa mikir, ya baiknya tidak begitu penuh begitu ya, mungkin hanya baik sedikit gitu. Tapi kalau orang sudah bisa punya mikir, tentu dia bisa lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya apapun perbuatan yang kita lakukan ini tergantung dari keinginan kita. Keinginan kita, kehendak kita, niat kita itu ada yang dikatakan baik, ada yang dikatakan buruk. Tergantung dari, nah itu, kalau niat kita untuk mengurangi penderitaan, mengurangi yang sulit-sulit, yang susah-susah dalam hidup kita, itu baik. Tapi kalau niat kita itu malah menambahi apa yang sulit, apa yang susah, apa yang jadi ruwet, tambah pusingnya dalam penderitaan, dalam kehidupan kita, nah itu jadinya buruk sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dilihat kalau orang melakukan satu perbuatan itu, jangan dilihat dari luarnya. Kadang-kadang ada orang yang lihatnya dari luar juga Bapak Ibu. Kelihatannya dia baik karena dia banyak nolong, banyak dia bantu, omongannya ya kepenak, gaulnya juga baik. Jangan terkecoh loh ya. Nah, harus seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa ketipu. Karena itu semua bisa dibuat, bisa direkayasa. Apalagi kalau orang sudah biasa, omongannya kepenak, gaulnya juga oke, luwes, ya itu memang cocoknya untuk jadi sales gitu. Kalau orang jadi sales memang harus pinter seperti itu, ya. Nah, itu memang harus diajarin begitu, ya. Yang mempromosikan produk-produk, ya itu memang seperti itu. Ya, memang. Cuman ya itu, nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya hati-hati saja, karena sebenarnya nanti kembali bahwa ya yang namanya baik dan buruknya itu adalah tergantung dari niatnya, kehendaknya. Memang kalau menjadi sales itu dengan niatan untuk supaya ya produknya laris, dan orang yang membeli produk itu adalah memberikan manfaat pada orang yang beli produk itu. Ambillah contoh sales obat misalnya, nah, obatnya laris dan juga orang yang minum obat itu bisa sembuh, itu bagus.
Itu niatan baik. Itu niat yang baik. Itu perbuatan baik. Ya. Tapi akan beda misalnya produknya laris, pembelinya ndak mari-mari misalnya, ndak sembuh-sembuh, atau malah ya yang pakai obat itu malah ya tambah sakit yang macam-macam, ndak ada urusan. Karena sekarang hati-hati, saya dengarkan di Pak Dokter mungkin tahu yang namanya gula pasir, katanya bahaya juga ya betul. Nah, kalau orang mengerti sebenarnya mungkin Pak Dokter lebih tahu, banyak bisa menimbulkan dampak-dampak kesehatan yang lain misalnya ya. Nah itu kan kalau produknya laris tapi orang pedulilah, sing nganggo tambah penyakitnya ora urusan. Apa itu bukan perbuatan buruk? Padahal dia tahu bahwa sebenarnya itu produknya itu yo bisa membuat orang menjadi tambah menderita. Nah itu nanti masuk dalam perbuatan yang buruk karena dia tahu persis. Lain hal kalau enggak tahu loh ya. Kalau saudara jualan obat kemudian saudara tidak tahu kalau obatnya itu bermasalah, itu tidak kena dalam perbuatan buruk. Niatnya baik supaya Anda menjadi sehat, supaya produk ini laris. Niatnya baik. Tapi kalau orangnya tahu persis bahwa ini adalah produk yang jelek, itu perbuatan yang buruk sebenarnya. Karena dia tahu persis. Karena orang yang menggunakan produk itu bisa kena cilaka, kena masalah. Yang menggunakan produk itu dia akan menjadi menderita. Nah itu dia tahu persis. Nah menderita ya ben rapopo. Lah nanti kalau dirinya dia yang menderita sendiri gimana? Kalau orang tuanya dia yang menderita bagaimana? Ya, siapa tahu yang minum obat itu orang tuanya dia. Lah apa yang rela orang tuanya sendiri menjadi ya, penyakitnya tambah macam-macam? Hanya mestinya tidak rela. Tapi siapa tahu ada yang rela ya, kadang-kadang cepat pindah alam. Kenapa Bante cepat pindah alam? Warisannya cepat dibagi. Kan apalagi kalau orang tuanya ului ya, kewene dinteni oh ya. Apa ngenteni asuransi? Kan sekarang ada juga asuransi ya. Asuransi kematian tuh lumayan loh, gede loh pendapatannya. Jadi kalau orangnya meninggal dunia, wah itu anunya apa dana dari tanggungannya itu lumayan besar itu, yang dana dari asuransinya itu. Nah itu kan jadi keberuntungan juga. Apa ndak jelek seperti itu? Apa ndak jahat orang seperti itu? Tapi kok ya ada toh Bante? Lah ya ada. Orang yang melakukan seperti itu ya ada juga yang ngarep-ngarepi orang lain meninggal, ngarepi orang tuanya sendiri meninggal dunia supaya warisan cepat dibagi atau dapat ya itu pencairan dari asuransinya. Nah itu kan ya jadi jelek sebenarnya. Ya tapi ya begitulah ya, karena ya tentu saja ya. Nah ini keinginan atau kehendak itu Bapak Ibu. Kalau sampai Bapak Ibu tanya, kok ada orang yang seperti itu ya Bante? Lah ini tergantung jawaban saya. Tergantung dari kadar. Kadar itu sedikit banyaknya itu kadar. Kadar dari apa Bante? Ada 3 kalau dalam Dhamma ajaran. Dan itu ada dalam diri kita semuanya. Ada dalam diri kita semua Bapak Ibu. Dalam diri saya, Ica, juga ada ini, semuanya ada. Kadar apa? Keserakahan, kebencian, dan keegoan. Masing-masing orang punya ini. Tergantung kadar ini, besar kecilnya ini. Orang kalau punya keserakahannya yang gede, itu bisa seperti tadi. Orang tuanya disuruh meninggal dunia karena warisan cepat dibagi. Itu serakahnya gede. Sampai-sampai tega orang tuanya disuruh meninggal dunia atau dibikin meninggal dunia supaya warisan cepat dibagi. Malah di pengadilan itu yang kalau dilihat dibaca di berita-berita itu sampai ada anak yang memenjarakan orang tuanya
supaya bisa ngambil tanahnya itu yang dimiliki oleh orang tuanya. Itu keserakahannya besar sekali. Keserakahannya besar sekali. Orang serakah itu bisa melakukan apa saja, buta. Pokoknya kalau sudah mau itu akan turuti semua. Apa saja, bukan cuman harta loh ya. Serakah itu macam-macam loh saudara. Bukan cuman harta atau materi loh ya. Serakah itu bisa yang lain-lainnya juga. Apa contohnya, Cak? Tahta. Terus gue ngomong dewek. Saya ndak kepenak soalnya bensin dewek ngomong dewek. Wanita. Orang kalau sudah serakah itu ndak bisa saudara. Meskipun sudah punya, maaf ya, sekali lagi maaf tapi saya nggak nyaman sebenarnya. Istri yang baik, istri yang cantik, istri yang segala-galanya nurut, sudah pokoknya bagus banget istrinya. Masih juga selingkuh, masih juga seneng sama wanita lain. Saya pikir ini serakahnya kok luar biasa. Ambola sing di rumah, aku ora melu-melu. Untung saya ndak punya istri ya, ora melu-melu wes. Masih juga gitu. Kadang-kadang saya perhatiin kasihan, kadang ada istri yang sampai berkorban begitu, dikhianati, istilahnya dikhianati. Saya kok sampai dikhianati, begitu setia sekali kok sampai dikhianati. Saya ndak bayangke piye to ya kok ini ada yang kayak gitu. Ya itulah kadar ya keserakahan orang itu ndak cukup satu. Itu maunya wah banyak. Itu yang tidak kelihatan nanti tambah banyak lagi. Ya. Waduh. Nah, itu kan sebenarnya yaitu kembali pada ini harta, tahta, wanita ya, benar. Nek tahta apa, Cah? Wis apik-apik barang arep lengser dadi kaya ki. Tahu sendirilah. Ya Pak Dokter ya. Awal-awalnya baik loh. Sebenarnya mau lengser jadi begini. Saya jadi bingung saya. Lah ini mau ninggalkan apa? Ini kalau begini kok jadi ramenya setengah mati gitu. Nah itu juga sebenarnya kan ya kalau dari awal-awal sudah seperti itu namanya tetap harum sekali, bagus, banyak jasanya banyak sekali sebenarnya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itulah ya keserakahan. Kebencian juga. Kebencian itu kalau orang sudah benci itu ke macam-macam kadarnya, ada yang tipis, ada yang tebal. Wah kalau yang tipis ya sudah paling sehari sudah lupa. Ya sehari lali, dilupakan. Tapi yang tebal, wow, sampai mati tidak akan saya lupakan Bante. Oh lah. Sampai kadang-kadang saya pikir, engkau digawa mati ya? Iya, waduh kasihan. Lahir kembali di alam mana itu nanti saya pikir bawa kebencian, lahir kembali di alam mana dia akan lahir kembali di mana? Karena kebenciannya itu yang tidak habis-habis. Nah itu kan dibawa, ya kan itu sifat karakter itu kan dibawa, ya bukan dalam kehidupan sekarang ini saja, besok juga akan bawa seperti sama dengan keserakahan itu makin ditumpuk kadarnya makin tebel kayak karatnya besi itu makin tebel susah dibersihkan, sangat susah. Karatnya besi itu kalau sudah tebal sekali walah nyerah, bersihkannya sulit. Kalau masih tipis masih bisa dibersihkan. Keserakahan itu juga sama, kebencian juga sama. Kalau sudah karatnya tebal susah sekali dibersihkan, susah sekali dihilangkan, dilenyapkan itu susah. Nah kebencian ini juga orang yang gampang kesinggung, gampang sakit hati, gampang marah, emosinya meledak biasanya ini. Kalau sudah kebencian itu emosinya kuat sekali. Lah
Ya emosi negatif, bukan emosi yang positif. Karena ada emosi yang positif yaitu yang berupa belas kasih ya. Nah, itu kasihan itu masih bagus. Tapi kalau emosi yang negatif biasanya karena yaitu benci, tidak suka, terus bermusuhan, terus dendam. Yang paling tinggi dendam. Jadi itu betul-betul ya mau membunuh, mau mencelakakan, mau menghabisin. Ya, itu lari kepada kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kebencian ini bisa saja terjadi yaitu ya karena kita tidak suka itu jadinya konflik ya, bertengkar, lalu saling bunuh, ya saling mencelakakan. Meskipun tidak membunuh tapi mencelakakan itu juga kebencian. Membikin orang lain menjadi sengsara, membikin orang lain menjadi susah hidupnya itu juga karena kebencian sebenarnya juga. Ya, nah itu dan keegoan yang satunya itu juga kadarnya masing-masing orang beda-beda. Ada yang egonya tipis, artinya tidak terlalu sombong. Ya biasa sajalah, penampilannya biasa. Meskipun dia tetap ya ada ego, ada aku juga. Tetapi tidak kebangetan lah. Tapi ada yang sombong sekali, itu ada. Ada yang selalu minta diperhatikan, selalu minta dipuja, selalu minta disanjung-sanjung. Ya, butuh sanjungan. Kemanapun juga itu dia juga ingin tampil untuk saya ini loh yang berjasa, saya ini loh pemimpin, saya ini loh. Nah itu yang membuat kita itu menjadi ya bisa saja melakukan apa saja yang tidak cocok, tidak yang menghalang-halangi, istilahnya menghalang-halangi dia menjadi sombong, itu akan jadi masalah dengan dia. Ya, bisa, nah itu biasanya bertiga itu, ini gabungan ya serakah, ya benci, ya ego, ini saling berkaitan. Ya ego ini bisa menimbulkan benci. Kalau tidak ada orang yang memuja dia, tidak ada yang menyanjung dia, benci sekali. Ini ego bisa seperti itu. Ya, ego juga menyebabkan serakah. Saya harus menjadi yang paling hebat, paling terkenal. Ada orang lain yang sama-sama, misalnya berusaha sama-sama teman dijadikan sebagai musuh, itu juga bisa benci. Jadi ego ini bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan keserakahan. Ya, kebencian dan keserakahan juga bisa memperbesar ego. Makin serakah makin gede, egonya makin gede. Makin keturutan apa yang diinginkan, egonya makin besar sekali. Makin menjadi dia merasa menjadi wah segala-galanya, makin menjadi hebat ya, tidak terkalahkan semacam itu. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya yang mendasari, menjadi dasar dari kehendak kita, keinginan kita, ya niat kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat apa-apa, sebenarnya kalau yang negatif loh ya, yang jelek itu mesti ke situ itu. Kalau niat yang negatif mesti kalau tidak serakah, ya benci, ya ego. Ini yang bikin saya itu punya ya niatan, kekarepan, keinginan yang sebenarnya jelek-jelek itu seperti itu. Ya itu selalu diwarnai oleh itu. Kadang-kadang campuran antara serakah, benci dan ego, campuran. Ya, kalau yang niat yang baik bagaimana Bante? Lawannya, kebalikannya dari serakah. Yaitu nanti akan menjadikan niat yang baik, keinginan yang baik, yang tidak serakah. Tidak serakah bagaimana Bante? Tidak serakah itu sebenarnya orang yang mau melepas. Orang yang merasa cukup, orang yang sederhana hidupnya. Kemarin ngikutin ndak perjalanannya Paus Fransiskus, ndak ngikuti ya. Sangat sederhana sekali loh. Sederhana beliau,
Dia bilang tidak mau naik mobil yang mahal-mahal, mobilnya Innova, warnanya putih. Sudah itu juga altarnya sederhana sekali, ya. Terus dia naik pesawat juga bukan pesawat yang jet pribadi juga enggak, yang Gulfstream tidak, ya. Tapi dia naik yang pesawat komersial biasa, ya. Sepatunya juga bukan sepatu yang merah, sepatu yang hitam biasa, ya. Dia menerima dengan kesederhanaan. Itu sebenarnya orang yang tidak serakah. Biasanya seperti itu loh ya penggambarannya. Jadi biasanya seperti itu orang yang merasa cukup, karena orang bisa orang sederhana itu harus merasa cukup. Orang sederhana, orang yang betul-betul loh ya, bukan sederhana sih digawe-gawe loh ya. Karena saya harus komentar lagi ini di sini. Karena ada sederhana sih digawe-gawe ya. Ben apa bate ben ora diutangi. Ada itu. Beneran ono sing ngutang. Jadi kata sederhana yang betul-betul itu ya, itu adalah orang yang cukup, yang merasa cukup, orang yang merasa puas, itu sederhana sebenarnya. Akan menjadi sederhana. Ini yang saya ingin tunjukkan kalau tidak serakah. Jadi tidak serakah itu sebenarnya akan seperti itu. Orang hidupnya sederhana, yang merasa cukup, ya, dan merasa puas. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu, ya. Nah itu yang karena apa? Karena biasanya kita selalu serakah. Pada umumnya itu kebanyakan itu serakah, ya. Apalagi kalau disaingi sama orang lain, ya, atau di teman-teman circle kita, lingkungan kita itu begitu. Jadi kehanyut, kebawa ikutan serakah. Padahal sebenarnya dia sih sederhana, dia bisa terima cukup, tapi karena lingkungannya begitu, kebawa hanyut, dan itu tidak disadari. Seringkali orang tidak disadari. Ya tergantung lingkungannya itu saja. Nah, lingkungannya bagaimana? Ya. Jet set, tahu jet set? Nah ini ngerti jet set. Sekarang istilahnya apa? Bukan sosialita. Itu kalau lingkungan itu menentukan. Dia akan dulunya sebenarnya dia enggak sederhana, tapi begitu dia masuk ke situ, wah ke bawah. Karena untuk apa? Supaya menjadi sama kan, supaya menjadi satu warna gitulah ya. Ya, jadi mengikuti itu. Ya. Nah itulah yang dulunya sebenarnya mungkin ya tidak serakah, ikutan jadi bisa serakah. Hati-hati lingkungan. Makanya Sang Buddha kan katakan harus punya kalyana mita, sahabat yang sejati. Hati-hati kalau kita punya lingkungannya yang malah sahabat yang ngompori, bukan sejati. Ngompori itu ngurup-ngurupi, tahu ngurup-ngurupi, manas-manasi yang wah dulunya ndak pinter foya-foya jadi pinter foya-foya, yang dulunya ndak pinter dandan jadi ikut pinter dandan, dulunya ndak pinter jet-set ikut jet-set, dulunya ndak pinter apa lagi ya? Mula. Karena lingkungan itu, circle-nya itu yang menentukan. Itu di mana-mana. Sebenarnya kita bisa ngecek kok. Ya kalau kita orangnya, ya ini Sang Buddha ngajari kan supaya kita jadi orang bijaksana. Iya. Kalau circle-nya seperti itu ya kita harus ikut. Kalau enggak bisa. Karena itu pengaruh dari sekeliling kita. Kalau kita mau enggak seperti itu ya keluar dari lingkaran itu. Keluar dari lingkungan itu. Itu menjadikan kita memiliki kemandirian sendiri. Nah, keserakahan itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Dipengaruhi sekitar. Kebencian itu kalau tidak membenci ini bagusnya. Bagaimana Bante tidak membenci? Nah ini kalau dalam ajaran Buddha banyak gitu.
Ya, cinta kasih, kasih sayang. Sang Buddha selalu ngajarin bagaimana kita itu memiliki, mengembangkan yang namanya belas kasihan, cinta kasih, kasih sayang. Ya, itu untuk mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya kebencian itu. Sebentar. Tapi ini harus dikasih teknik. Bola bali ya, bolak-balik sudah diomongi. Kalau menghilangkan kebencian itu dengan cinta kasih, kasih sayang. Saya pikir sudah pada ngerti ya. Saya pikir loh ya, ngerti. Tapi ngelakoni ini pimen ya. Ngelakoni. Soale ini tak kasih cara. Kita tidak pernah bayangkan. Dan ini sebenarnya masuk meditasi. Meditasi meta bhavana. Bukan cuma ngomong-ngomongan itu tak sebenarnya. Kita harus membayangkan, visualisasi bagaimana cinta kasihnya ibu terutama. Karena itu ibu toh yang dipakai. Nah, bagaimana gambarannya itu ibu itu yang mencintai kita. Lah, yang jadi soal biasanya masih punya kesan terhadap cintanya ibu apa tidak? Kalau masih punya kesan, masih punya memori, ya memori dulu sewaktu kecil, ibu saya yang mencintai saya, yang selalu misalnya saja ngantarkan saya sekolah, gendong saya, selalu ngajarin saya belajar di sekolah, ya itu memorinya ada enggak? Kalau memori itu ada, itulah yang harus dikeluarkan. Karena itu akan membentuk yang namanya cinta kasih. Tapi kalau memori itu tidak ada, misalnya saya dulu waktu kecil malah dikamplengi terus. Nah itu kalau dikeluarkan bukannya cinta kasih, jadi kamplengi. Kekerasan yang muncul. Ini visualisasi sebenarnya. Ini meditasi seperti itu. Jadi kita menggambarkan bagaimana belas kasihannya ibu atau orang tua. Kalau ibu mungkin, lah Bante saya dulu sejak kecil sudah ditinggal ibu. Ya sudah, bapaknya gimana, papahnya. Atau orang lain yang menjadi ibu misalnya, atau siapa bibinya yang pernah mencintai dia dengan ketulusan. Cintanya itu bukan cinta nafsu loh ya, orang tua itu. Harus dibedakan cinta kasih dengan cinta asrama, Pak. Asmara. Jangan meditasi memvisualisasi cinta asmara. Oh lah itu nambahi nafsu. Itu nambahi yang namanya nafsu, ya nafsu asmara. Keliru. Ya kita harus visualisasinya itu adalah cinta yang kasih, yang seperti seorang ibu. Karena meta sudah disebutkan, bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Memang ibu itu betul-betul berkorban. Itu pada saat melindungi, pada saat gendong anaknya, pada saat menyusui anaknya itu masih terbayang tidak? Ya kalau kecil banget mungkin tidak terbayang ya kita ya. Tapi kalau sudah gede-gede ya lumayan dong kebayang ya. Waktu masih kecil masih kebayang, mungkin waktu kita masih kecil, oh disuapi makanan yang kemudian diajarin sekolah berhitung, diajarin apa, digendong. Itu yang harus divisualisasi, dikeluarkan, dibayangkan. Oh itu cinta. Kadang-kadang bisa nangis Bante, ora apa-apa. Itu sebagai satu satu perwujudan daripada betul-betul cinta kasih gitu loh. Karena memang cinta kasih itu mengharukan sekali, sangat mengharukan. Cinta kasih yang sungguh-sungguh ya, itu mengharukan. Tetapi di balik keharuan itu ada penghormatan loh, ada kebanggaan ya kepada itu yang mencintai atau ibunya atau bapaknya itu. Jadi tidak apa-apa kalau kita sampai ngelelehkan air mata, tapi di situ kita membangun
itulah yang namanya cinta kasih. Kalau saya bisa seperti itu, itulah cinta kasih. Saya ulangi, kalau saya bisa seperti itu, itulah cinta kasih. Bisa enggak? Ya diulang-ulang, Bante. Namanya orang belajar aja kan enggak bisa sekali baca mengerti. Siapa? Emangnya orang jenius? Kalau saya ngomong itu tuh Pak Dokter, orang belajar aja bolak-balik, saya baca aja bolak-balik. Nanti sebulan lagi dibaca lagi, lain. Sebulan lagi dibaca, lain. Ngertinya lain loh. Itu belajar seperti itu. Kita harus mau seperti itu. Karena begitu ya cuma sekali terus otomatis ngerti. Ya khusus untuk yang jenius-jenius itu. Ya kalau kita punya karma baik, ya dulu kehidupan lampaunya cinta kasihnya sudah besar ya. Bisa jadi sekali visualisasi itu sudah langsung ngerti. Tapi kalau enggak begitu kan kita harus berulang-ulang kali ya, menggambarkan yang namanya cinta kasih orang tua itu bagus loh. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan itu, bisa niru seperti mamahnya, niru seperti cinta kasihnya mamah, cinta kasih papa itu bisa ditiru, bisa diterapkan. Otomatis ya akan membentuk yang namanya pikiran kita, ya batin kita itu, membentuk karakter kita. Lalu jadi nanti otomatis kita akan bisa menerapkan seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita mencintai orang lain, bagaimana kita itu menyayangin ya orang lain itu. Rasa cinta, rasa sayang itu dipunyai di dalam dirinya itu ada. Kalau tidak mempunyai itu susah orang supaya bisa cinta kasih itu tidak bisa, susah. Karena tidak ada ibarat kata itu kalau minyak wangi ada bibitnya ya. Minyak wanginya merek apa bayang, merek buaya, merek apa, merek setan atau merek apa, tapi ada bibitnya. Bibit minyak wanginya itu harus ada. Bibitnya cinta kasihnya itu sebenarnya harus dibentuk dalam diri kita. Ya. Lah kemudiannya nanti akan tampil ya dalam ucapan, dalam sikap, dalam raut muka, dalam apa saja. Itu akan tampil, akan tampak gitu. Dalam tingkah laku itu akan tampak karena kita sudah terbentuk yang namanya bibit daripada cinta kasih itu. Gampang kok itu sebenarnya, asal punya memori saja. Kalau tidak punya memori saya susah memang ngasih tahu lah pimen ya, karena itu kan sebenarnya pembentukan yang namanya sifat ya, karakter. Dan itu memang harus di istilah kata itu dibantu ya dari luar, dari yang sudah ada dari luar itu ya. Dengan dibantu seperti itu ya kita bisa muncul itu. Jadi tidak bisa begitu saja semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Bolak-balik ngomong semoga semua makhluk hidup bahagia. Sepesata bawantu sukitata. Itu kita harus bisa gambarkan bagaimana orang bahagia, ya orang yang lego, yang kepena, orang yang nyaman, yang pikirannya blong, rasanya kepena. Nah kalau kita gambarkan dirinya sendiri gimana Bante? Boleh. Kalau pas kita lagi bahagia itu, oh inilah bahagia, lega, nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada tensi, tegangan dan segala macam. Oh inilah kebahagiaan yang dhamma. Bukan kebahagiaan dapat gajian loh ya. Lain loh ya. Jangan lalu dikatakan anggar lagi cuan bahagia loh Bante. Ya kue beda ya. Beda. Bahagianya cuan lain lagi. Karena bahagia dhamma itu bahagia yang tenang, sebenarnya lebih cenderungnya ketenangan, lebih cenderungnya itu kebahagiaan yang lega, kebahagiaan yang melepas, kebahagiaan yang ya lapang, tidak ada beban, itu kebahagiaan dhamma. Jadi saudara kalau ngomong
semoga semua makhluk bahagia itu jangan lalu semoga semua makhluk cuan. Saya kadang-kadang juga mikir kok nek salah ngomong semoga semua makhluk bahagia mati cuan. Wah salah kabeh kan. Mbah wis ben. Nah, jadi saya akan dikasih tahu sekarang jadinya. Ya itu lain, itu kebahagiaan cuan itu lain. Itu bukan yang dimaksud sabbesata bhavantu sukhitata. Sabbesata bhavantu sukhitata itu tidak berbeban. Cuan itu menimbulkan beban loh. Itu menimbulkan, ya itu sih. Ya, meskipun bahagia, memang bahagia, tapi sebenarnya itu ada soal, ada masalah. Nah, Sang Buddha itu mengumpamakan apa? Ular toh. Cuan itu kan seperti ular, harus bisa pegang kepalanya, jangan pegang buntutnya dicokot. Jadi cuan itu pegang kepalanya gimana? Ya gunakan hati-hati, pakai sila samadhi banyak. Ini karma baik sedang berbuah. Jangan sampai pegang buntutnya nanti dia kecokot. Itu malah dia jadi serakah, dia jadi loba dosa moha, benci dan egonya naik setinggi-tingginya gara-gara cuan egonya melar. Itu bisa juga ya, itu menjadi kebenciannya pada orang lain juga meningkat, keserakahannya meningkat. Itu seperti pegang ular, pegang ekornya akan digigit oleh itu. Karena cuan itu menimbulkan keserakahan, menimbulkan kebencian, keegoan kita, begitu. Tapi kalau dipegang kepalanya malah berguna, bisa untuk digunakan berbuat baik kan, betul. Bisa digunakan untuk bangun wihara, untuk bikin pagar wihara, untuk nolong orang. Itu kalau pegang kepalanya, ya pegang kepalanya, jangan pegang buntutnya. Ya, pegang kepalanya itu supaya ya, cuan itu bisa nyekolahkan anak-anak misalnya, bisa itu kalau dipegang kepalanya, bukan dipegang buntutnya. Nanti malah kalau dipegang buntutnya malah dia bahaya ya, karena dia bisa apa saja dia lakukan, yang penting cuan, malah bikin orang lain menjadi menderita, orang peduli pokoknya. Nah itu. Tapi kalau pegang kepalanya justru membuat kebahagiaan banyak orang. Itu Sang Buddha kasih perumpamaan, bagus ular. Kalau sudah pegang ular, pegang dure kepala ini ya menang dia, bisa digunakan, bisa dipakai. Tapi pegang buntutnya dicokot sama ular, dicokot sama cuannya itu. Jadi kita jadi wah, jadi tambah merabak dakaruan gitu, melakukan segala sesuatu yang sak kepenai kita sendiri. Yang penting cuan. Ini lebar ngomongnya. Baru satu syair ya. Demikian. Makanya saya ngomong, kalau saya ngomong Dhammapada ini bisa panjang saudara. Nah sekarang syair kedua itu ya. Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jadi memang itu yang mendahului ya ucapan kita. Kalau kita berbicara, kita berbuat, itu yang tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, ya kita akan dapat buah, akan dapat pahala dari kebaikan itu. Ya, kita akan dapat pahala dari kebajikan itu. Bapak Ibu, ya ini di sini saya harus jelaskan. Ya saya harus ya moga-moga bisa diikuti. Kebaikan dan kejahatan itu sebenarnya apa saja yang baik, apa saja yang buruk. Perbuatan baik, perbuatan buruklah dalam hal ini. Ucapan baik, ucapan buruk ya. Itu saudara enggak ya? Moga-moga sih bisa dimengerti ya. Kadang-kadang orang nganggapnya itu ya, kadang-kadang orang nganggapnya kan omongan ya omongan, perbuatan
Kan ya cuman omongan toh Bante, kan ya cuman perbuatan. Orang kadang orang pandangannya seperti itu. Tapi saudara, saya ingin menjelaskan. Sebenarnya bukan begitu. Bukan omongan cuma omongan, perbuatan cuma perbuatan. Enggak. Sebenarnya itu ada getaran, ada energi yang kita ucapkan. Saya ngomong seperti ini, kalau ngomong yang baik-baik itu ada energi, ada getaran yang saya salurkan keluar. Mempengaruhi saudara. Saudara kalau bisa ngikuti saya, saudara akan menangkap getaran saya. Dan saudara akan mengeluarkan energi juga getaran itu, getaran-getaran yang baik. Ya. Ini jangan dianggap cuman ngomong, cuman berbuat, cuman memberi, cuman menolong, tidak ada apa-apa. Jangan begitu saudara. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu punya getaran, punya atmosfer, punya energi. Ini saya sedikit naik ke atas ya, moga-moga bisa dipahami. Ada energinya, ada kekuatan, ada power. Kalau orang yang batinnya halus, ya batin mentalnya halus, itu akan terasa, akan bisa merasa ini halus, ini bagus getarannya, ini suasananya bagus sekali, getarannya bagus di sini, atmosfernya bagus, energinya bagus. Kalau orang punya mental yang halus, tapi kalau mentalnya itu tidak peka, mentalnya itu tidak halus, memang tidak bisa merasa. Tidak bisa merasa bahwa ini di sini getarannya baik, ini getarannya indah, getarannya energinya positif. Itu tidak bisa dirasakan kalau orang mentalnya itu memang tidak halus, tidak peka. Justru orang yang mentalnya peka itu akan bisa merasakan seperti itu. Bahkan orang yang mentalnya peka, saya jejeran sama orang, bukan saya, nanti dikira saya. Jejeran sama orang lain saja bisa kerosok. Ki wonge apik apa ora? Ki wonge pimen ki? Ki energine ki energi positif apa negatif? Energinya itu ini orangnya bagaimana? Wong sebenarnya ndak usah begitu saja. Kita juga bisa kok kalau dekat sama orang, ki wonge lagi susah. Energinya energi susah. Bisa kok. Kalau nanti yang paling gampang dilihat wajah, dilihat raut wajah. Wajahnya sedang sungguh, wajah itu seringkali tidak bisa bohongi saudara. Saudara bisa ngomong, saya sehat. Sebelum saya datang, Bante sehat, teleng ya omongan. Tadi saya mau ngomong orang kepenak li. Karena wajah ini sering tidak bisa bohongi. Pak dokter lebih tahu kalau tak lihat pasien, ketemu pasien. Dia mengatakan bisa, enggak, tapi wajah ini menipu atau omong sungguh-sungguh. Bisa kelihatan wajah ini menipu atau jujur. Kentara kok sebenarnya. Orang yang peka sedikit lah, ini dibikin peka sedikit. Nanti lebih daripada itu orang bisa tahu kok ini orangnya baik, ini orang jahat ini. Ini orang yang banyak serakahnya. Ini orang yang bencinya luar biasa. Jahat itu menurut Buddhis ada 3 itu tadi. Serakah, benci, ego. Ini nih jahat ini. Ini serakahnya pol iki. Ki serakahnya luar biasa. Ki kebenciannya ki pol iki. Bisa saja itu orang terang, oh ini orang yang gampang ngamuk ini. Nanti kalau kita ngomong sama dia, ngomong sedikit saja salah, langsung duar ngamuk. Wah betul, kebenciannya ini luar biasa. Ego, wah itu biasa. Lihat disanjung sedikit, senyum-senyum. Wah ndase meluk gede nih. Ego nih gede kowe. Dihina, mencurhat terus pergi. Oh egonya gede kamu. Sudah kelihatan, tidak usah belajar sulit-sulit sebenarnya.
Nah, saya katakan balik lagi, kebaikan, keburukan itu punya energi, ya. Jadi tidak bisa kita abaikan sebenarnya. Sangat tidak benar kalau kita mengabaikan, tidak benar sama sekali, ya. Sang Buddha sendiri, saya susah sekarang tidak ada orang yang seperti Sang Buddha. Sang Buddha itu energinya bagus, sampai di alam dewa saja bisa terasa. Ini ada Buddha. Getaran beliau itu sampai ke sono di alam-alam makhluk halus. Makanya dewa-dewa pada turun, dewa-dewa mau menyambut, memberi hormat. Karena getaran beliau itu sampai ke sana. Auranya, seorang suka katakan auranya, badannya. Aura bukan dari badan, dari pikiran. Pikiran beliau itu memang energinya sampai ke sana, auranya sampai ke sana. Jadi mereka itu bisa, yang namanya baik dan buruk itu punya getaran, punya energi. Kalau kita banyak berbuat baik, ya, itu membuat energi yang positif buat kita. Kita akan hidupnya bahagia sebenarnya. Maka jangan nganggap kalau berbuat baik itu tidak ada apa-apanya, berarti cuma begitu-begitu saja Kak, menolong cuma begitu-begitu saja, membantu cuma gitu-gitu saja, berdana cuma gitu-gitu saja. Tidak saudara, tidak betul. Itu sebenarnya kita membuat energi yang positif buat hidup kita, dan energi yang positif itu sangat berguna buat hidup kita. Itu nanti yang bisa menghadapi energi-energi negatif, baik dari luar maupun dalam diri kita. Siapa tahu kita masih punya keserakahan, kebencian, dan keegoan, itu kita bisa luluhkan dari energi positif kita. Ada orang lain juga yang mungkin melakukan seperti itu. Kita bisa bertahan karena kita punya energi yang positif itu. Nah, energi yang positif itulah sebenarnya kita butuhkan. Makanya Sang Buddha berulang kali berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu artinya kita menambah atmosfer, aura, getaran, energi positif dalam hidup kita. Hanya itu sebenarnya diminta, energi positif. Buat orang yang meditasi itu ketara banget kok. Betul, kalau meditasinya tinggi itu ini kentara sekali, terasa sekali. Dan itu bukan lalu gawen-gawen, bukannya itu tidak ada banget. Hanya kita saja tidak bisa menerima, kita tidak bisa nangkep. Ya karena apa? Mentalnya tidak sensitif. Karena pikiran kita tidak sensitif, kita tidak bisa nangkep itu. Coba kalau kita pikirannya sensitif, kita bisa nangkep itu. Dan itu ada di sekitar kita, ada di tengah-tengah kita. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita bergaul, itu energi dengan energi. Ini mau bagaimana? Kalau energinya positif bisa mempengaruhi orang negatif. Ini energi dan energi berhadapan-hadapan. Nah, maka itu banyak-banyak berbuat yang kebaikan, karena itu akan membuat kehidupan kita itu menjadi baik, positif dalam hidup kita. Apapun juga kita akan mendapatkan hal yang positif dalam hidup kita. Ya, itu. Masih satu syarat, tapi bocah sekolah minggu sudah ada yang ngurus. Yang ngurus sekolah minggu silakan ya. Saya cuma satu lagi ini. Ya wis. Paling bebas. Soalnya tiga saya lumayan banyak. Eman. Ini yang satu. Yang terakhir ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Jadi Bapak Ibu, di sini Sang Buddha mengatakan, selama orang menyimpan, mempunyai pikiran, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama orang punya pikiran seperti itu, ya dia tidak akan bebas dari kebencian. Karena dia merasa menderita dari orang lain. Jadi dia merasa dibikin menderita oleh orang lain, maka dia tidak akan bebas daripada kebencian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran ini seringkali muncul, memang wajar. Kalau kadang dia menghina saya,
dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas saya. Tapi ya itu kembali lagi, ini tergantung dari kadar kebencian kita. Kalau kita punya kadar kebencian yang besar sekali, wah ini jadi diinget-inget semuanya. Catatan sepanjang hidup, karena kadar kebenciannya yang luar biasa. Tapi kalau dia kadar kebenciannya kecil, dia tidak akan ingat-ingat itu lagi. Ya dia akan bisa melupakan. Ada untungnya loh orang yang lupa itu, ya, lupa melupakan ini orang yang tidak suka sama dia gitu. Atau orang yang membenci dia, kadang-kadang yang bikin susah dirinya dia itu dia bisa lupakan dan tidak diingat lagi. Sudah selesai, hilang, dia lupakan semuanya itu. Meskipun kalau menurut Dhamma itu masih ada di dalam bawah sadar, ya masih ada dalam bawah sadar, cuman dia tidak muncul ke atas sehingga tidak kita sadarin sebenarnya seperti itu. Tapi ya biarlah, bawah sadar memang kita itu mempunyai gudang tumpuan banyak segala saja, yang menyenangkan tidak menyenangkan itu semua disimpan dalam bawah sadar kita. Biar di sana, ya mereka tempatnya di sana. Tapi yang penting pada saat yang kita sadar, kita kita sehari-hari ini bagaimana mengendalikan kebencian itu, ya agar kebencian itu tidak, istilah kata itu, menguasai hidup kita. Kok sepanjang hidup kok ndak seneng melulu sama orang, ndak seneng terus, itu nanti makin lama ndak seneng sama orang lain, nanti bisa ndak seneng sama dirinya sendiri. Nanti kalau sudah tidak senang sama dirinya sendiri, terus bagaimana? Putus asa. Kalau sudah putus asa lalu jadinya apa? Bunuh diri. Karena memang tidak senang sama dirinya sendiri. Jadi bukan berarti hanya tidak senang sama orang lain, nanti bisa merembet sama siapa-siapa tidak senang, termasuk tidak senang sama dirinya sendiri, benci sama hidupnya sendiri. Kalau benci sama dirinya sendiri, ya dia nggak tahan tentu saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kebencian itu ya memang bisa menghancurkan buat orang lain, menghancurkan dirinya sendiri. Ya dirinya sendiri akan menjadi korban daripada kebencian itu sendiri. Nah, maka itu bisanya dari dirinya ke dirinya itu bagaimana Bante? Ya makin lama makin banyak, akhirnya juga akan benci sama dirinya sendiri. Maka itu kita mengurangi kebencian itu, ya. Ada cara lain juga selain meditasi itu cinta kasih, ya. Nah itu cara lain yang menggunakan panya. Kalau tadi kan menggunakan samadhi toh ya, meditasi cinta kasih. Lah menggunakan panya gimana Bante? Menggunakan kebijaksanaan. Ajaran Sang Buddha kan sila samadhi panya ya, 3. Jadi kita bisa gunakan tiga-tiganya sebenarnya. Sila bisa, samadhi bisa, panya juga bisa. Ya, tadi saya sudah jelaskan samadhi. Yang menggunakan panya apa? Pakai pikiran, dipikirkan, buat apa saya membenci? Mau sampai kapan saya membenci? Apa gunanya saya membenci? Apa manfaatnya saya membenci? Itu dipikir, itu pakai panya. Kebencian ini akan bikin susah saya sendiri. Orang lain mungkin yang membenci saya malah happy, seneng. Saya dibikin susah, kok mau-maunya saya ini dibikin susah. Nah itu kembali pakai panya kita, kebijaksanaan kita. Kalau saya banyak memikirkan dia, bolak-balik mikir dia, nanti kerjaan yang lain berantakan. Bolak-balik mikirkan kelingan dia lagi, karena biasanya kebencian itu melekat saudara, membuat kita menjadi teringat terus. Di dapur juga teringat, di makan juga teringat, mau tidur juga teringat, tidur pun teringat, ke bawah mimpi. Jadi kebencian itu bisa seperti itu. Lah kalau begitu bagaimana? Apa ndak kita itu melepas itu, ndak usah membenci. Terus bagaimana caranya Bante? Sibuk melakukan kegiatan supaya itu tidak teringat. Kalau begitu teringat, sadari supaya tidak teringat lagi. Begitu teringat, buat apa ini begini? Mau aku mikir ke koyong ini. Tidak mau saya mikirkan seperti ini. Ini panya.
Ya, atau bisa dikatakan ini sebenarnya hanya pikiran saja. Ya, ini hanya pikiran saja. Itu banyak juga. Ini cuma pikiran saya sendiri, tidak nyata, tidak real. Ini hanya gawen-gawenane, rekayasa pikiran saya. Jangan mau dibawa rekayasa pikiran saya. Jangan mau kita itu diseret sama pikiran saya. Itu membuat kebencian juga bisa hilang. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau pakai sila, ya kebencian itu adalah hal yang buruk, ya, kebencian itu hal yang jelek. Ya. Kalau yang jelek itu nanti kita bikin energi yang jelek. Ya. Nanti ini seluruh tubuh kita itu energinya, warnanya itu tapi saya tidak belajar ilmu ini ya. Tapi katanya ada itu, bisa ada warna, memang bisa dicek warna sinar yang keluar dari tubuh kita. Sinarnya tidak tampak. Itu sinar yang kayak apa? Sinar yang bernafsu, sinar yang lembut, sinar yang apa? Lah itu nanti kalau kebencian itu, ini sinarnya jelek banget. Otomatis apa? Itu jelek, benci itu narik yang jelek juga. Kalaupun mungkin datang ke tempat makhluk halus ya, makhluk halus yang benci-benci, kiye kancane. Jadi kancane sama makhluk-makhluk yang benci-benci semua. Nah, terus apa juga yang buruk-buruk itu juga tidak akan datang. Ya. Mau datang kencuan juga tidak bisa datang, ya, karena penuh dengan kegelapan. Karena itu merupakan kegelapan, gelap itu, benci, serakah itu gelap semua, tidak terang. Makhluk dewa juga nggak mau datang, ya, menakutkan orang seperti ini, ya. Terus apa yang keberuntungan segala macam yang baik tidak akan datang. Ketenaran segala macam tidak mungkin muncul. Karena apa? Ya memang energinya seperti itu, energi yang gelap, energi yang tidak bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya usahakanlah ya dalam hidup kita itu kita berupaya ya untuk mengembangkan apa yang baik ya, supaya dalam hidup kita itu bahagia. Kalau lihat anak-anaknya saya, itu saya lihat anak, dia senang keliru depan wajahnya. Kan lain sama orang tua kalau turun dari saya turun. Apalagi yang sudah nenek-nenek pada turun. Muncul-muncul kayak gitu, saya pikir beda ya sama anak-anak. Karena ini anak-anak bisa jadi loba dosa mahanya belum besar. Iya, belum besar. Tapi kalau orang tua itu mungkin dia loba dosa mahanya sudah besar, jadinya tidak bisa happy. Wajahnya itu tidak menarik terus. Tidak menarik. Baca anak-anak itu bisa ikut bersuka. Kalau yang ngajar anak-anak bisa ikut bersuka cita loh. Itu kena pengaruh energinya anak-anak. Ya, awet muda. Anak-anak itu kena pengaruh karena dia itu energinya energi yang masih baik. Jadi kalau kita ngajar itu juga kita kena pengaruh. Nah, tapi si anak itu juga kena pengaruh si guru. Kalau gurunya jelek, gurunya baik, misalnya gurunya pembenci, itu kasihan anaknya. Anaknya juga kena pengaruh dari gurunya itu. Jadi anak-anak yang masih belum ada keserakahan, belum kebenciannya belum berkembang, tapi itu masih kelihatan ya enteng, ringan, tidak berbeban, nyaman hidupnya. Ya, kemanapun pergi juga ya bahagia gitu. Itu ya seperti itu. Ya kurang lebih loh ya. Namanya kehidupan itu seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ya bukan berarti kalau yang sudah tua harus jadi kayak anak kecil lagi loh ya. Ngerti kan? Apa bandene kowe sing wis tua kon dadi cilik maning. Ora, bukan maksud saya yang sudah tua sudah jadi kayak anak kecil lagi ya, bukan. Ya, tapi ya kita punya energi atau pikiran. Energi itu dari mana? Dari pikiran kita kok. Dari apa yang kita lakukan itu tadi, pikiran, perbuatan, ucapan itulah yang membuat kita itu mempunyai getaran, mempunyai aura, mempunyai sinar
mempunyai atmosfer, ya, mempunyai suasana, mempunyai energi yang baik. Saya kira itu ya yang saya sampaikan ya, moga-moga kita semua maju di dalam Dhamma, semoga kita semua berbahagia, Dhamma selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih.